Firman perempuan mengambil firman, tertulis dan menyingkapkan dirinya sendiri di dalam firman itu. Saya bacakan hal ini, Wahyu pasal 5 ini, untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita berada di zamannya ketika ketujuh meterai sudah dilepaskan dan gulungan kitab itu dibuka. Haleluya. Dan siapa yang layak membuka? Hanya singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Dan dialah Kristus Yesus sendiri. Dan Yesus adalah tunas Daud, akar Daud, keturunan Daud. Dan Daud berasal dari suku Yehuda. Dan pemerintahan akan berada di suku Yehuda. Itulah sebabnya raja-raja di Israel harus berasal dari suku Yehuda. Amin. Tapi setan membuat rancangannya sendiri. Sehingga Anda bisa melihat di kitab raja-raja, muncul raja-raja Israel yang tidak berasal dari, atau Saul yang tidak berasal dari suku Yehuda. Itulah pilihan manusia. Ada amin? Tapi Anda harus melihat bahwa Tuhan tidak pernah merubah ketetapannya. Tuhan tidak pernah merubah akan aturan-aturannya. Itulah sebabnya tua-tua itu berkata, jangan menangis Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang dan telah menaklukkan. Dia yang layak untuk membuka gulungan kitab dan melepaskan meterai-meterainya. Amen. Ada berapa meterai? Ada 7 meterai. Amen. Terpuji nama Tuhan. Dan seruan itu adalah untuk supaya penebus itu tampil. Dan kita tahu bahwa tahapan-tahapan daripada seorang yang ditebus adalah dia harus sampai kepada kelahiran kembali. Dan kita ingin melihat hal itu di 2 Raja-Raja 2. Ketika Nabi tua dan Nabi muda, yaitu Elia dan Elisa, akan kembali. Yang satu pulang, yang satu kerja. Yang tua pulang, yang muda kerja. Haleluya. Karena yang tua sudah cukup di dalam penderitaan yang dialami di bumi. Dikejar-kejar oleh Isabel, kelaparan, amin, dicaci maki, dicemooh oleh Raja Ahab dan orang-orang Israel, tidak diterima, diejek, diancam untuk dibunuh. Amin. Bahkan istri Ahab pun tidak menerima dia sebagai pastornya. Sudah cukuplah penderitaan Elia. Dan tiba waktunya Tuhan ingin membawa dia pulang. Haleluya. Raja di atas segala raja sudah melihat bagaimana pelayanan Elia, hambanya yang setia tersebut. Hambanya yang menolak untuk kompromi. Hambanya yang selalu berjalan di lintasannya Tuhan. Hambanya yang selalu berjalan dengan berani dan tegas untuk menyuarakan kebenaran. Menentang dosa-dosa yang ada di Israel. Yang diilhami oleh setan, yang dipimpin oleh Raja Ahab. Itulah zaman yang paling kotor, yang paling buruk, yang paling najis di dalam sejarah Israel. Maka Tuhan tampilkan sebuah pelayanan seorang pemberani. Raja wali yang tidak mengenal takut. Seorang yang sudah dilatih Tuhan di dalam padang gurunnya Tuhan. Sehingga menghasilkan manusia yang tak punya rasa takut. Itulah Elia. Elia dari Tisbe. Tuhan memanggil dia. Amen. Hal yang sama jika Tuhan memanggil Anda, brother dan sister. Tidak hanya untuk brother dan sister. Jika Tuhan memanggil Anda oleh pesan di zaman ini, maka Tuhan akan melatih Anda. Sampai Anda berada pada level, pada kategori tidak kenal takut. Amen.